Selamat sore semuanya. Kita akan berbicara mengenai epistemologi. Jadi epistemologi ini tentang teori pengetahuan. Jadi epistemologi cabang dari filsafat yang berbicara mengenai bagaimana sesuatu pengetahuan itu dianggap benar, bagaimana kita bisa memahami kebenaran pengetahuan tersebut, apa pondasi dari kebenaran pengetahuan tersebut, lalu apa sumber-sumber pengetahuan itu dari mana gitu. Itu berbicara mengenai epistemologi. Nah, cabang dari filsafat ini membicarakan atau ingin mencermati bagaimana manusia bisa memahami tentang pengetahuan. Setelah itu, apakah pengetahuan itu benar? Benarnya menurut apa? Apakah menurut menurut pengenalan indrawi, berarti itu adalah pengetahuan indrawi. Apakah pengetahuan itu bersifat konsepsi, maka ini adalah pengetahuan rasional. Apakah pengetahuan itu berdasarkan batin, atau itu disebutnya intuisionisme. Lalu apakah pengetahuan ini berasal dari wahyu kenabian, atau itu bersifat wahyu atau dari agama gitu. Ini epistemologi. Nah, epistemologi ini memiliki aliran. Yang pertama adalah aliran yang dikenal dengan di rasionalisme dengan tokohnya Descartes, René Descartes, kemudian ada Spinoza, Leibniz, ya, membangun konsepsi tentang rasionalitas, bahwa pengetahuan itu memang sudah ada ide bawaan yang membuat pemikiran kita itu bisa mengafirmasi kebenaran, mengafirmasi suatu realitas material yang berubah itu. Jadi suatu pengetahuan yang berubah-ubah atau pengenalan indrawi itu selalu kita lihat berubah-ubah, itu tidak bisa menjadi pengetahuan. Nah, di sini rasionalitas itulah yang menyebabkan kita bisa mengambil, mengabstrak dari pengenalan indrawi itu menjadi suatu konsep umum. Itulah yang disebut dengan pengetahuan. Kemudian ada aliran epistemologi yaitu empirisme. Empirisme ini mendasarkan bahwa seseorang atau subjek itu bisa memahami pengetahuan karena dia harus punya pengalaman. Seperti kertas putih gitu. Manusia itu terlahir di dunia sebagai kertas putih dan harus diisi gitu. Dan diisinya dengan pengalaman itu. Seseorang tidak akan mengetahui apa itu gelas kalau dia tidak pernah bertemu dengan gelas. Nah, lalu bagaimana pengenalan dengan Tuhan? Apakah kita tidak percaya pada Tuhan karena kita belum pernah bertemu dengan Tuhan? Nah, ini empirisme. Empirisme memiliki sedikit kelemahan dalam pembuktian. Ya, jika sesuatu itu bersifat abstrak, itu bersifat metafisik, itu bagaimana gitu dijelaskannya, karena kita nggak pernah ketemu dengan Nabi, dengan Tuhan misalnya, seperti itu. Karena ada aliran kritisisme dari Kant ini berusaha untuk menjembatani antara rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme memfokuskan bahwa pengetahuan manusia dan si subjek manusia itu bisa mendapatkan pengetahuan dengan rasionalitas, yaitu hanya dengan rasionalitas ada pengetahuan bawaan yang mengafirmasi realitas material yang berubah itu lalu dikonsepsikan menjadi pengetahuan yang umum. Nah, sedangkan empirisme itu bahwa pengetahuan itu didapat lewat pengenalan indrawi dan pengalaman. Nah, di sini kan berusaha untuk menyatakan bahwa pengetahuan yang berubah-ubah itu atau pengenalan indrawi itu disebut dengan a posteriori. Kemudian pengetahuan yang tetap konsepsional, ada di kepala, di rasionalitas itu disebut dengan a priori, digabungkan menjadi sintesis a priori. Nah, di sini kritik Kant ini. Kemudian metode aliran epistemologi ini berkembang juga, bukan hanya rasionalisme, empirisme, kritisisme. Sebagai suatu metode, filsafat ini melahirkan aliran fenomenologi yang berusaha untuk memahami pengetahuan manusia, eksistensinya itu dengan pengalaman yang langsung gitu ya. Itu salah satunya adalah fenomenologi.
Kemudian aliran filsafat berkembang seiring zaman, berusaha untuk memahami 3 tema, yaitu kehidupan ini, yaitu Tuhan, manusia, dan alam misalnya. Seperti itu tema-tema yang tema-tema besar dalam filsafat. Dan filsafat akan berkembang lagi sampai kapanpun, karena manusia itu esensinya adalah berpikir. Dia substansi manusia itu adalah berpikir. Manusia berpikir. Yang membedakan manusia dengan hewan adalah karena dia bisa berpikir. Tuhan menciptakan akal, tentu saja itu akan berguna. Dan manusia menginterpretasikan ayat suci juga pakai akal. Ayat suci dari Tuhan, akal juga dari Tuhan, maka dua-duanya itu saling sinergis. Tidak mungkin salah satunya lemah ya. Dan ini sesuatu yang perlu kita pahami, bahwa sinergisitas antara agama dan rasionalitas ini sangat penting. Bukan karena kita yang mementingkan itu, karena memang rasionalitas pikiran manusia dan agama atau teks suci itu sesuatu yang harus selaras. Memang selaras karena dua-duanya berasal dari Tuhan. Mungkin dianggap tidak selaras karena pemikiran kita yang belum sampai memahami teks suci, atau interpretasi kita yang belum holistik atau tidak integral. Terima kasih.